Hai teman, ayo dengar podcast seru penuh warna, cerita asyik, ilmu menarik. Podcast ramah anak, yuk kita gabung bersama. Podcast ramah anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rapot Ramah Anak Podcast. Hari ini kita akan membahas sebuah inovasi keren yang bernama Jelita, atau kita bisa sebut saja dengan jejak literasi anak. Dan kebetulan alhamdulillah Ibu Siti Komulasari, atau kita bisa panggil Ibu Sari, selaku kepala sekolah sudah bersama kita hari ini. Apa kabar Ibu Sari? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, itu jargonnya dari siswa-siswi SD Islam Ramanak. Wah, luar biasa ya. Iya. Nah, Radit langsung ini ya Bu, untuk pertanyaannya nih, ada beberapa pertanyaan. Siap. Katanya di sini ada program baru, yaitu Jelita, Jejak Literasi Anak. Nah, Ibu Sari bisa jelaskan nggak itu apa itu program Jelita secara garis besar? Ya, jadi gini Mr. Adit. Program Jelita ini atau Jejak Literasi Anak ya kepanjangannya, itu merupakan inovasi yang tahun ini di SD Islam Ramanak lakukan. Itu sebenarnya kita ambil dari program SLC ya, atau Student Lead Conference. Nah, cuma kita ngambil namanya yang sesuai dengan perkembangan anak nih, Jelita gitu, Jejak Literasi Anak. Jadi sebuah pendekatan inovasi di mana siswa ini nanti secara aktif ya mempresentasikan capaian dan proses belajar mereka selama 1 semester sendiri kepada kedua orang tuanya yang saat itu hadir untuk pengambilan rapot. Nah, jadi program Jelita ini kita masukkan ke dalam program pengambilan rapot yang biasanya secara konvensional, biasanya orang tua nih mengambil rapot tuh hanya ketemu sama wali kelas, dan wali kelas hanya membicarakan tentang bagaimana perkembangan anaknya secara nilai dan deskripsi. Nah, tapi kita masukkan program Jelita di mana orang tua hadir lalu menyaksikan anaknya untuk mempresentasikan capaian hasil belajar dia selama 1 semester. Jadi nanti seperti mereka ada konferensinya gitu ya di depan orang tua, dan pasti ada peran guru di situ ya. Jadi tidak semata-mata anak itu langsung bisa presentasi. Nah, guru di sini itu sebagai fasilitator seperti itu. Jadi secara garis besar program Jelita ini bisa dibilang pergeseran paradigma nih Mr. Adit dalam evaluasi pembelajaran. Jadi yang biasanya tadi orang tua bagi rapot ketemu sama guru, nah sekarang orang tua akan melihat anaknya melakukan presentasi seperti itu. Wah, kayaknya menarik ya program Jelita ini. Mudah-mudahan menarik ya. Tadi kan disebutkan Jelita itu mirip dengan SLC atau Student Led Conference nih. Apa sih perbedaan mendasar antara konferensi guru orang tua biasa dengan Jelita atau SLC? Iya. Jadi kita lihat dulu nih tujuannya ya. Jadi tujuan dari program Jelita ini untuk melatih dulu nih rasa percaya diri peserta didik kita, dan juga rasa tanggung jawab terhadap hasil belajarnya. Seperti itu. Sehingga mereka bisa membuat seperti refleksi untuk diri mereka sendiri, dan juga sekaligus mendorong komunikasi intim antar siswa. Jadi mungkin tahun ini kita melakukan Jelita ini masih proses karena ini tahap awal. Jadi nanti pasti akan banyak lagi seperti masukan, kritikan, atau nanti dari ayah bunda juga bisa kasih feedback ke kita gitu ya tentang program ini. Nah, perbedaannya tadi terletak pada kepemimpinan dan fokus. Jadi kalau konferensi guru kan biasanya ya udah dia hanya
bertemu dengan orang tua itu hanya menyodorkan rapot gitu kan ya, lalu membicarakan tentang nih anaknya sekarang nilainya seperti ini, kekurangannya di mata pelajaran ini yang mana bagian mana. Nah kalau untuk program Jelita ini kita akan melakukan sebuah aktivitas yang berpusat pada siswa gitu. Jadi di mana siswalah yang melakukan presentasi kepada orang tuanya dan juga siswalah yang bisa jadi itu jadi panggungnya mereka gitu untuk bisa menampilkan apa yang mereka sudah kuasai selama 1 semester ini. Dan guru bertindak hanya sebagai fasilitator dan menjamin mutu nih ketika program Jelita ini terlaksana, guru itu sudah mempersiapkan anaknya dari sejak awal gitu. Jadi tidak semata-mata ini program siswa, ya udah siswa yang melakukan, tidak. Pasti ada peran guru di sini di balik dari program ini, dan orang tua sebagai pendengar yang mendukung presentasi anaknya seperti itu, tanpa harus mengkritik atau memberikan pertanyaan dulu ya. Nah, nanti kita lihat nih perkembangannya seperti apa di lapangan. Seperti itu, Mister. Oke. Nah, selanjutnya bagaimana nih proses persiapan siswa untuk program Jelita? Nah, apa yang mereka persiapkan dan presentasikan? Proses ya. Jadi ya tadi ya udah disampaikan, ini program perdana nih, Mister. Jadi prosesnya dari kami pun di sekolah maupun di tingkat guru ya, bisa dibilang untuk menyamakan sebuah persepsi tentang program Jelita ini bisa dilaksanakan itu nggak mudah, ada tantangannya. Jadi pertama prosesnya saya harus menyamakan persepsi dulu nih antara guru-guru untuk bisa mendukung program ini bisa berjalan. Nah setelah kita sudah sepakat, kita sama persepsinya, barulah guru-guru saya berikan amanah untuk melakukan pendataan ya, seperti portofolio anak-anak, hingga anak-anak dikumpulkan dan nanti mereka mau menampilkan apa nih dari portofolionya mereka, yang pastinya topik dan materi yang akan mereka sampaikan saat presentasi adalah sebuah topik yang diminati oleh anak tersebut gitu, Mister. Jadi bukan semata-mata pilihan guru, tapi memang hasil dari refleksinya dia, oh saya mau menampilkan materi ini ketika nanti program Jelita seperti itu. Nah prosesnya itu kalau sudah masuk sampai ke situ, maka anak-anak akan diberikan pendampingan oleh guru bagaimana cara dia melakukan presentasi. Nah presentasi ini juga tidak seperti kalau kita lihat orang dewasa presentasi ya, Mister. Misalnya pakai slide kayak gitu. Ada mungkin nanti sesekali dia presentasinya ya produk yang dia bawa. Nah dia akan ceritakan bagaimana produk itu dia buat sampai sedemikian rupa. Nah jadi proses persiapannya sudah dimulai dari sejak bisa dibilang 1 bulan sebelum pembagian rapot nanti berlangsung. Seperti itu, Mr. Adit. Oke, tadi kan ada latihan presentasi nih, Bu Sari. Nah di situ anak itu presentasi satu-satu atau per grup atau bagaimana nih? Ya, jadi ketika presentasi memang nanti saat program Jelita ini dilaksanakan itu kita tahap awal ini kita lakukan secara grup dulu atau kelompok. Jadi mungkin karena ini program perdana ya, kita juga mau melihat dan nanti mungkin program ini bisa dievaluasi kembali gitu. Jadi nanti ayah bunda nih akan menyaksikan anak-anak mempresentasikannya itu secara berkelompok. Nah kelompoknya ini ditentukannya oleh apa? Oleh tadi bidang materi ataupun mata pelajaran yang memang sama dengan teman sebayanya gitu. Misalnya nih dalam satu kelas, saya mau mempresentasikan tentang biorama. Kemarin di kelas 5 nih bikin biorama. Terus temannya juga, saya juga deh mau mempresentasikan tentang biorama. Nah akhirnya nanti sama guru yang minatnya sama itu dikelompokkan. Nah dikelompokkan jadi satu kelompok yang nanti temanya biorama. Nah nanti orang tua kita kita undang sesuai dengan kelompoknya dan mereka menyaksikan anaknya secara personal presentasi. Jadi walaupun kelompok bukan berarti
yang presentasi itu aja, enggak. Tapi semua anak dalam satu kelompok itu kita kasih kesempatan untuk presentasi. Dan begitu selanjutnya. Kemarin juga saya dengar ada yang persiapannya mau presentasi tentang Canva seperti itu. Jadi kita tahapan awal kita bikin anak-anak secara kelompok dulu nih Mister gitu. Oke. Nah, lalu apa aja nih komponen kunci yang harus ada dalam presentasi? Nah, ada 3 ya hal yang penting untuk persiapan anak-anak bisa menampilkan presentasi ini ya. Yang pertama mungkin mereka harus memilih dulu topik yang memang akan mereka presentasikan. Nah, memilih topik ini bisa dibilang sudah berdasarkan kesadaran dari mereka sendiri, tapi pasti tidak semata-mata langsung dari mereka, pasti ada bimbingan dari guru. Nah, ketika mereka sudah menentukan, mereka akan memilih topik apa, lalu tahap yang kedua adalah mereka harus punya karyanya gitu, portofolionya yang memang akan mereka tampilkan secara percaya diri gitu. Nah, jadi ketika mereka sudah, oh saya mau menampilkan tadi diorama dan saya sudah punya karyanya nih gitu. Jadi secara pede dia juga akan bisa menampilkan secara maksimal gitu ketika presentasi ini diorama saya. Lalu yang berikutnya ketika presentasi anak-anak sudah tahu nih tahapannya dari mulai pembuatan sampai proses tantangannya apa ketika bikin diorama itu, kendalanya di mana. Nah, itu akan mereka ceritakan di situ. Nah, lalu yang ketiga adalah dari tahapan yang tadi mereka sudah lakukan sampai presentasi pasti ada refleksi. Nah, tadi mereka bisa saja menetapkan ketika membuat diorama ini ada tingkat kesulitannya loh. Nah, tingkat kesulitannya di mana? Oh, ketika harus menempel benda-benda yang kecil misalnya gitu ke dalam dioramanya. Nah, tapi saat itu bisa jadi mereka menemukan kegagalan tuh. Nah, tapi ada solusinya. Oh, guru saya bilang nempelnya pakai ini gitu. Nah, akhirnya di situ ada proses tindak lanjut dari hasil yang sudah mereka capai. Seperti itu, Mister. Jadi 3 proses itu ya, yang 3 komponen itu yang menjadi kunci dalam program Jelita ini. Gitu. Oke. Nah, selanjutnya nih manfaat dan dampaknya nih terhadap Jelita nih. Inovasi pasti membawa manfaat. Nah, apa manfaat terbesar Jelita bagi siswa itu? Ya, sebenarnya sih manfaatnya kalau dilihat dalam kasat mata banyak sekali ya. Cuma memang karena ini program pertama kita, mungkin manfaatnya pun akan dirasakan setelah program ini berjalan. Tapi harapan kami program Jelita ini punya banyak dampak manfaat, yaitu sebagai kepemilikan agensi untuk si peserta didik gitu ya dalam perkembangan dia sendiri sebagai individu. Jadi seperti mereka bisa merayakan perkembangan mereka lah sudah sampai sejauh ini gitu, dan pasti ada tingkat kepuasan sendiri gitu. Dan manfaat yang paling terbesar adalah mereka mencoba untuk tampil dan menunjukkan tingkat kepercayaan diri mereka. Dan pasti manfaatnya yang berikutnya adalah melatih public speaking. Nah, ini juga refleksi kita nih Mr. Adit ya, ketika kita dapat masukan dari orang tua murid ya untuk melatih public speaking anak-anak. Nah, ini kita buktikan lewat program Jelita ini bahwa sehari-hari mereka sudah melakukan presentasi nih di kelas gitu, ketika belajar kelompok lalu mereka presentasikan hasil belajar kelompoknya. Nah, sekarang mereka tampilkan ke depan orang tua bahwa mereka sudah punya capaian sampai seperti ini gitu. Jadi manfaatnya untuk anak itu. Tapi memang ada manfaat yang lain ya, saya yakin baik dari guru maupun dari sisi orang tua dan juga sekolah juga pasti punya sisi manfaat-manfaat yang lain gitu. Nah, Bu Sari bisa jelaskan ini manfaatnya bagi orang tua dan juga guru nih dengan adanya program Jelita. Oke, ya tadi ya kita udah sebutin tuh Mister manfaat untuk anak didik ya. Nah, untuk guru dan orang tua pasti nih. Nah, terutama orang tua ya. Tadi pasti dalam program Jelita ini orang tua akan mendapat gambaran utuh tentang anaknya gitu. Bagaimana dia proses belajar di sekolah, lalu bagaimana hasilnya, dan yang terutama
pasti orang tua pun akan melihat bagaimana keterampilan anaknya berbicara gitu. Apalagi public speaking nih bukan hal yang baru untuk generasi Gen Alpha ini ya. Kalau anak murid kita sekarang Gen Alpha ya, bener ya? Iya benar. Nah, kalau Mr. Hadi kan Gen Z ya? Gen Z, milenial. Nah, jadi kita bisa mengambil bahwa pembelajaran anak di usia sekarang ini nggak bisa disamain kayak usia kita dulu zaman sekolah. Nah, mereka tuh punya kemampuan sampai bisa mempresentasikan seperti ini tuh karena memang sudah di zamannya gitu. Sehingga kita punya ngambil manfaat sebagai orang tua, harus terbuka nih paradigma kita bahwa yang namanya belajar itu tidak harus selalu cuma sekedar baca buku. Iya benar. Atau mungkin belajar di kelas aja gitu kan. Duduk di bangku gitu kan ya sambil dengerin guru berbicara, tidak. Tapi dengan cara-cara project lalu mereka presentasi, ini salah satu bagian inovasi ya dalam pembelajaran. Apalagi sekarang kurikulumnya adalah deep learning gitu, mendalam. Nah jadi seperti itu. Lalu kedua, manfaatnya sebagai orang tua dalam program Jelita ini, mereka akan menjadi seorang yang pendengar. Nah, di mana bisa jadi ya ada orang tua yang merasa ngapain sih dengerin anak gitu ya. Yang mudah-mudahan di Ramanak nggak gitu ya, semua orang tuanya bisa ngedengerin anaknya. Nah, dalam program Jelita ini kita memberi ruang nih Mr. Adit, bagaimana seorang orang tua ini gitu ya mendengarkan anaknya beberapa menit gitu ya, dan menyimak bagaimana sekarang perkembangan anaknya itu sudah tidak seperti sebelumnya gitu. Mereka punya satu capaian di mana anaknya sudah naik satu tingkat atau yang lain seperti itu, dan untuk refleksi si orang tua. Nah kalau untuk guru, nah menurut Mr. Adit apa nih? Kan Mr. Adit guru juga, kira-kira sekarang saya nanya balik nih. Kalau guru kira-kira manfaatnya apa nih untuk ada program Jelita ini nih? Kalau menurut saya ya mungkin guru bisa mendapatkan data otentik ya tentang pemahaman diri siswa, bagaimana cara untuk membantu mereka mengajar lebih efektif. Dan bagaimana mereka untuk developing materinya, bagaimana dia untuk cara mereka menyampaikan materinya tersebut. Nah, karena mereka tahu gitu bagaimana bagaimana siswa melihat proses belajarnya gitu dalam contoh misalnya kayak public speakingnya atau sebagai macamnya gitu. Nah, apalagi kan Mr. Adit guru bahasa Inggris nih ya, public speaking tuh udah dibutuhin banget ya sekarang gitu. Jadi buat guru nih manfaatnya Jelita nih buat penyampaian umpan balik juga nih. Dan tak ternilai kalau menurut saya harganya ya. Karena tadinya biasanya guru yang terus ngomong di kelas, sekarang guru juga harus bisa menyaksikan anaknya conference di depan orang tua. Betul. Dan pastinya sebagai guru ini untuk membantu ketika mereka melakukan pembelajaran yang terdiferensiasi Mr. Hadid. Jadi ketika nanti mereka menyaksikan anak muridnya itu tampil dalam program Jelita ini, ya mereka refleksi. Sehingga baliknya ke kualitas pembelajaran yang sudah diberikan selama 1 semester kemarin. Oh ternyata masih ada yang kurang, berarti saya harus melakukan perbaikan. Nah perbaikan-perbaikan itu yang kita harapkan gitu. Dan mudah-mudahan sih masih banyak kurangnya, sehingga ada langkah-langkah perbaikannya juga lebih banyak. Seperti itu Mr. Adit. Wah banyak banget ya ini manfaat dari program Jelita, nggak cuman hanya berdampak kepada siswa, tapi juga berdampak juga kepada guru dan orang tua gitu. Selanjutnya nih sebagai penutup nih, apa sih harapan terhadap sekolah terkait masa depan program Jelita dan bagaimana orang tua bisa mendukungnya di rumah? Ya, harapan sekolah untuk program Jelita ini bisa terus dilakukan, dan pasti namanya program akan ada evaluasi ya. Jadi kalaupun nanti sudah terlaksana dan ada evaluasi, kita sangat membuka sekali kritik dan saran dari guru, dari orang tua maupun dari peserta didik yang tampil itu sendiri gitu ya.
Nah, harapan berikutnya Jelita ini menjadi ajang budaya literasi, di mana anak-anak bisa menampilkan kemampuan dia berliterasi secara public speaking dan pastinya berkelanjutan gitu ya. Jadi tidak hanya sampai di semester 1 saja, tapi nanti di jenjang berikutnya pun mereka punya tingkatan yang lebih fasih lagi dalam public speaking. Karena memang program Jelita tahun ini nih Mr. Adit, kita hanya baru mulai di kelas 4 sampai 6 aja gitu. Jadi kelas 1, 2, 3 enggak ya Bu? Iya belum, sepertinya kita juga mengukur diri ya. Jadi kelas 4, 5, 6 dulu gitu untuk kita lakukan. Nanti kalau sudah siap mungkin tahun berikutnya ini ada di kelas 3. Dan program Jelita ini hanya ada di semester 1 saja. Oh jadi gitu. semester 2 enggak? Semester 2 sepertinya harusnya sudah tuntas ya. Nanti kita bikin program yang lain lagi. Oke, Apakah siap, ada siap. penelitian Tunggu aja nih program ilmiah berikutnya dan di lain-lain Rama ya. Anak. Ya mudah-mudahan ini langkah awal yang nanti bisa terus berkelanjutan untuk kemajuan ya, pengembangan peserta didik kita seperti itu. Dan mudah-mudahan harapan sekolah juga ini bagian dari praktik baik gitu ya yang sekolah lakukan dan berdampak positif untuk pola asuh di rumah gitu, di orang tua sebagai partner sekolah nih ya, sebagai partner sekolah yang harus menjalin kolaborasi. Nah sama-sama nih kita nih gitu. Jadi ketika anak di sekolah bersama guru bukan berarti orang tua sudah tidak ada tanggung jawab, tidak, justru lebih banyak itu kan waktunya di rumah. Nah dengan program Jelita ini harapan kita itu tadi untuk bisa kita nih sebagai orang dewasa menjadi pendengar aktif untuk anak-anak seperti itu. Oke, nah kira-kira nih Bu Sari ada beberapa persen nggak? Ada berapa persen sih orang tua mendukung program baru ini nih, program Jelita ini? Nah kira-kira berapa sebenarnya persen? kalau dibilang persentase belum bisa. Belum bisa ya? Ya tapi kalau yang kepo ya banyak nanya tuh udah banyak. Bu apaan sih itu program Jelita gitu kan? Ini program apa Bu? Nah itu udah banyak yang bertanya. Makanya saya bikin podcast ini. Oh gitu berarti ya. nanti surprise-nya Nah, di rapot itu, iya. pembagian rapot itu. Betul Mister. Jadi podcast ini juga sebagai ajang kita untuk menyampaikan ya program baru kita, penjelasannya seperti apa. Walaupun 1-2 orang tua yang nanya udah saya jelasin dan mereka sudah tergambar dengan yang namanya tadi seperti SCL ya, apa tadi? SLC. Nah, SLC gitu ya, Student Lead Center gitu. Nah, karena program tersebut sudah dilakukan oleh beberapa sekolah swasta yang lain juga sih gitu. Oke, kalau gitu terima kasih banyak atas penjelasannya tentang Jelita Bu Sari. Sama-sama. Ada yang mau ditambahkan nggak Bu Sari? Ya mungkin satu lagi nih yang mau ditambahkan untuk ayah bunda. Ini sudah ada arahan nih Mr. Radit. Apa itu? Sebenarnya ini udah dilakukan ya oleh SD Islam Rama Anak. Cuma tahun ini secara masif dari Kementerian Pendidikan dan juga Wali Kota Depok ya sudah mencanangkan untuk adanya gerakan ayah mengambil rapot. Nah, jadi untuk ayah-ayah hebat di SD Islam Rama Anak gitu ya, luangkan waktu di tanggal 23 dan 24 untuk bisa hadir mengambil rapot Ananda ya. Mudah-mudahan diluangkan waktunya untuk menyaksikan perkembangan anak-anak kita seperti itu. Dan kalau yang belum berkesempatan tidak apa-apa, tidak usah dipaksakan, mungkin nanti di semester 2 atau di kesempatan yang lainnya. Itu aja Mr. Radit tambahannya. Oke, kalau gitu terima kasih Bu Sari. Sama-sama. Dan terima kasih teman-teman yang sudah menonton rapot Rama Anak Podcast. Nah, ini juga adalah podcast perdana SD Rama Anak nih. Nanti akan membahas mengenai dunia pendidikan dan jangan lupa saksikan terus program inovasi di sekolah kita. Lalu like dan share video kami supaya bisa bermanfaat untuk para penonton rapot. Semoga podcast hari ini bisa menjadi pengalaman berharga serta membawa manfaat untuk kita semua. Mohon maaf jika ada salah perkataan yang kurang berkenan. Terima kasih sekali lagi Bu Sari Ya, sama-sama, Mr. sudah Radit. hadir di rapot. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.